Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi umum mengenai pendekatan kognitif behavior modification atau yang biasa disingkat dengan CBM. Tokoh dari CBM itu sendiri adalah Donald Menckenbaum. Nah, di mana pendekatan konseling behavior modification diadaptasi dari kognitif behavior terapi atau yang disingkat dengan CBT. Para ahli yang tergabung dalam National Association of Cognitive Behavioral Therapists mendefinisikan cognitive behavior modification sebagai sebuah pendekatan psikoterapi yang menekankan peran penting cara berpikir seseorang dan merasakan sesuatu yang dilakukan. Pertama, kognisi yang tidak adaptif mengarah pada pembentukan tingkah laku yang tidak adaptif pula. Terus yang kedua, peningkatan diri yang adaptif dapat ditempuh melalui peningkatan pemikiran yang positif. Yang terakhir, konseli dapat mempelajari peningkatan pemikiran mengenai sikap, pikiran, dan tingkah laku. Pertama, konselor perlu memahami bahwa perilaku konseli ditentukan oleh pikiran, perasaan, proses fisiologis, dan akibat yang dialaminya. Konselor dapat memasuki sistem interaksi dengan memfokuskan pada pikiran, perasaan, proses fisiologis, dan perilaku yang dihasilkan konseli. Yang kedua, proses kognitif sebenarnya tidak menyebabkan kesulitan emosional. Namun yang menyebabkan kesulitan emosional adalah proses kognitif itu sendiri yang merupakan proses interaksi yang kompleks. Yang terakhir, tugas penting dari seorang konselor adalah mendorong konseli untuk memahami caranya dalam membentuk dan menafsirkan realitas. Tujuannya yaitu mengubah perilaku yang tampak maupun tersembunyi dengan mengaplikasikan metode kognitif dan metode perilaku. Hal ini berarti cognitive behavioral modification mampu mengubah perilaku pada individu dengan cara mengubah pola pikir dan perilakunya. Yang pertama, pengubahan perilaku terjadi melalui suatu urutan proses yang menjembatani antara interaksi internal kata, struktur kognitif, dan perilaku akhir yang dihasilkan. Yang kedua, SI merupakan suatu treatment yang bersifat psikoedukasi yang berfokus untuk membantu individu memiliki dan mengembangkan sejumlah keterampilan dalam mengelola stres. Pertama, menyediakan pelatihan berpikir rasional dalam konsep-konsep dasar. Yang kedua, mengidentifikasi pernyataan yang melemahkan diri dan pernyataan yang memotivasi diri. Yang ketiga, menunjuk adanya pola untuk mengatasi pernyataan yang mengalahkan diri sendiri. Yang keempat, mengubah dan mengganti pernyataan yang mengalahkan diri dengan pernyataan yang memotivasi diri. Yang kelima, memberikan model cara mengembangkan pernyataan yang memotivasi diri. Terus mengulang dan melatih secara terus-menerus dalam menerapkan pernyataan yang memotivasi diri. Memberikan feedback terhadap kelompok, dan yang terakhir, melakukan penajaman keterampilan baru.